Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifdah Zudia di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan. Yang kali ini saya akan mengulas jumlah berita menarik dan terhangat yang sudah termuat di edisi Senin 24 Februari 2025. Nah, sebelum itu kita tanya dulu mungkin ya kabar Baraya Priangan dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa saya ditemani oleh, mengulasnya tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya, Saudari Rosmayanti. Ya Teros, kita akan menemani ulas berita hari ini. Nah, langsung saja ke berita halaman pertama yang akan diulas, yaitu datang dari wilayah Tasikmalaya, yang mana pergeseran tanah di Dusun Margamulya meluas, 134 jiwa harus mengungsi. Bencana pergeseran tanah yang terjadi di Dusun Margamulya, Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, kini semakin meluas. Bahkan hingga kini mengakibatkan 48 kepala keluarga yang terdiri dari 134 jiwa terdampak dan sebagian dari mereka harus mengungsi. Kepala Desa Cikondang, Eros Rosita, mengungkapkan bahwa pergerakan tanah ini menyebabkan kerusakan yang signifikan pada rumah-rumah warga, terutama di bagian dinding tembok, lantai, jalan, dan lingkungan sekitar. Akibatnya warga yang terdampak harus mengungsi ke rumah kerabat atau saudara terdekat. Eros menyebutkan bahwa penyebab pergerakan tanah ini adalah intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Pergeseran tanah bahkan mencapai 1 hingga 2 cm setiap harinya. Untuk mengatasi kepanikan dan kecemasan warga, pemerintah desa secara rutin memberikan edukasi dan informasi terkait bencana ini. Ya, membaca berita ini pastinya kita ikut prihatin ya Teh? Betul. Ikut prihatin atas musibah yang dialami oleh sebagian warga di Dusun Margamulya. Kita doakan semoga segera ada ini ya Teh, evakuasi mitigasi untuk menghindari bencana-bencana di kemudian hari. Dan semoga dengan adanya 134 jiwa yang harus mengungsi ini, mereka bisa terselamatkan dari bencana yang akan datang. Oke, boleh Teh mungkin dilanjut. Baik, Karibda, kita akan berlanjut ke informasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Karena memang sekarang Baraya sedang musimnya munggahan ya, menjelang bulan puasa. Itu kebiasaan kalau orang Sunda. Ya. Kalau misalkan mau puasa itu selalu ada munggahan. Ini tidak akan lepas dari pembahasan soal objek wisata nih Baraya. Di sini potensi parkir di tempat wisata belum tergarap maksimal katanya. Saya bacakan informasinya. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya mengakui belum berhasil mengoptimalkan potensi parkir di tempat pariwisata katanya. Padahal potensi pendapatan dari sektor ini cukup besar dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Dinas Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya, Rahayu Jamiat, beliau menjelaskan katanya bahwa saat ini baru 115 titik parkir yang dioptimalkan. Itu pun kebanyakan berada di tempat-tempat tertentu seperti Pasar Ciawi dan Singaparna. Memang katanya diakui belum maksimal menghasilkan PAD dan sektor parkir di lokasi wisata. Yang sudah optimal hanya di wilayah Singaparna dan Ciawi saja. Nah, Baraya membaca informasi barusan, memang kalau berbicara lahan parkir sebetulnya kadangkala bisa padat dan penuh itu karena momen-momen tertentu ya Teribda, apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan biasanya memang titik-titik tertentu seperti pasar, kemudian objek wisata itu selalu padat pengunjung gitu. Nah, bahkan di sini juga memang sebetulnya dari sisi keuntungan berpotensi untuk menjadi tambahan besar ya pendapatan daerah atau PAD. Tapi kalau misalkan belum optimal ya ini tentu akan menjadi sebuah PR juga gitu, bagaimana momentum seperti ini itu bisa menghasilkan keuntungan yang besar untuk PAD, bukan malah membuat suatu masalah baru gitu ya. Tapi ya karena memang momentumnya ya terindah, jadi ya kita sebagai wisatawan ataupun masyarakat umum hanya bisa mendoakan saja gitu ya, karena memang itu bersifat momentum gitu. Dan mudah-mudahan para petugas yang terkait pun bisa segera mengoptimalkan garapan parkiran yang belum optimal. Lanjut Tarif dah.
Ya, ke berita selanjutnya ini datang dari wilayah Garut, yang mana pasokan LPG subsidi di Garut aman jelang Ramadan hingga Idul Fitri. Pemerintah, nah sebelum lanjut mungkin ini nyambung ya Teh dengan berita sebelumnya yang sudah ada di episode sebelumnya bahwa pasokan untuk beras di wilayah Kota Tasikmalaya itu aman menjelang Ramadan. Nah, di sini juga ada kabar gembira. Untuk LPG itu juga dikatakan di Garut ini aman. Kita bacakan terlebih dahulu. Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan tim pengawasan untuk memastikan pasokan gas LPG subsidi aman tersedia sesuai kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan maupun Idul Fitri. Dedi Mulyadi, ia menuturkan pemerintah daerah sudah menggelar rapat koordinasi membahas tentang ketersediaan LPG subsidi di pasaran sebagai langkah persiapan menghadapi momentum Ramadan dan menjelang Idul Fitri. LPG subsidi di Garut, kata dia, pendistribusiannya dilakukan oleh 53 agen dan 1.555 pangkalan yang setiap bulannya memasok 2.320.000 tabung untuk memenuhi kebutuhan pasar di 42 kecamatan wilayah Garut. Ia menyampaikan berdasarkan hasil rapat koordinasi, semua pemangku kebijakan akan turun bersama melakukan pengawasan untuk memastikan barang kebutuhan pokok termasuk salah satunya LPG subsidi tersedia dan tepat sasaran. Bahkan lanjut dia, pemerintah daerah sudah membentuk tim pengawas untuk melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat penjualan LPG sebagai langkah mengantisipasi adanya penimbunan dan pengoplosan. Ia menambahkan upaya yang dilakukan seluruh lintas instansi itu merupakan tindak lanjut amanat dari Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut untuk memperhatikan prioritas kebutuhan pokok masyarakat. Ya, betul sekali. LPG ini salah satu ini ya Teh, kebutuhan pokoknya masyarakat, apalagi ini menjelang Ramadan gitu ya. Momen yang pastinya apa ya Teh, membawa euforia Betul. bagi semua kalangan. Apalagi pastinya khususnya kalau Ramadan itu kan ramainya di ini ya Teh, kalau ngabuburit gitu ya istilahnya. Ngabuburit, banyak itu pasti, bazar ya. Ya, banyak bazar, itu pasti banyak banget masyarakat yang mencari takjil gitu. Nah, salah satunya kan perlu LPG ini ya. LPG ini salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan untuk momen Ramadan nanti. Membaca berita ini tentunya kita ikut gembira ya Teh, karena pasokan ini ternyata aman. Jadi kita tidak perlu khawatir nih untuk kedepannya ada kekurangan LPG maupun yang lainnya. Oke Teh. Kita lanjut Baraya, informasi di wilayah Ciamis. Di sini ada kabar buruk ya. Katanya maling juga curi 6 ekor domba, padi kering warga raib digondol maling katanya. Saya bacakan informasinya. Panumbangan telah terjadi kembali pencurian ternak domba milik warga. Kali ini menimpa Anwar, warga Dusun Cilimus, Desa Jayagiri, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Saya bacakan informasinya. Anwar bukan saja kehilangan 6 ekor ternak domba katanya, tetapi juga 6 karung padi yang disimpan dekat kandang domba. Itu pun ikut raib digondol maling, dan pencurian tersebut terjadi pada Sabtu di tanggal 22 Februari 2025 malam. Akibat kejadian tersebut Anwar harus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Di sini juga disampaikan katanya dia menduga bahwa pelaku melakukan aksinya pada malam hari ketika ia sedang tertidur nyenyak, sebab baru diketahui hilang ketika hendak memberi pakan pagi hari. Pelaku diduga lebih dari 1 orang dan kemungkinan menggunakan kendaraan roda 4. Nah, membaca informasi yang barusan ini juga membuat kita merasa prihatin ya Teh, karena memang katakanlah kalau berbicara padi itu pun kan bagian dari mungkin stok ya, stok yang disimpan gitu. Kemudian dengan ternak juga yang hilang, itu juga pastinya menimbulkan kerugian. Tadi juga sudah disampaikan sampai rugi puluhan juta rupiah gitu. Lagi-lagi kalau tidak geng motor gitu ya, kalau tidak geng motor, kemudian pencurian gitu, ada saja ya Baraya informasi-informasi yang sifatnya musibah ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya hal ini dapat membawa hikmah dan pelajaran ya. Dan mudah-mudahan menjelang bulan Ramadan ini kita selalu diberikan banyak keberkahan amin, gitu, dalam setiap halnya. Lanjut Tarif dah. Itu di Teteh masih ada gak Teh? Di sini ada sih di Banjar Pangandaran. Banjar. Mau boleh dibacakan? Ya, karena Tasikmalaya tadi sudah diulas. Baik Baraya, kita lanjut ya ke informasi di Banjar Pangandaran sebagai informasi penutup. Taati surat instruksi Ketua Umum DPP PDIP, Bupati Pangandaran tunda kegiatan retreat Kepala Daerah ke Magelang katanya. Saya bacakan informasinya.
pasca dikeluarkannya surat instruksi dari DPP PDI Perjuangan terkait penundaan keikutsertaan dalam agenda retreat kepala daerah ke Akmil Magelang, Bupati Pangandaran Citra Fitriayami benar-benar mengikuti instruksi tersebut katanya. Nah, sebelumnya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah mengeluarkan surat instruksi kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan retreat kepala daerah ke Magelang. Hal ini menyusul situasi politik nasional di mana salah seorang kader PDIP pusat yang ditahan KPK karena tuduhan kasus dugaan tindak korupsi. Kemudian katanya diketahui juga berdasarkan informasi dari beberapa sumber bahwa ada 4 kepala daerah dari PDI Perjuangan di Jawa Barat, namun hanya Bupati Pangandaran Citra Fitriani yang saat ini masih bertahan memegang teguh instruksi Ketua Umum PDIP Perjuangan tersebut. Nah, Baraya Priangan TV mendengar informasi yang barusan, memang kita ketahui ya, Pak Prabowo itu mengadakan kegiatan retreat kepala daerah. Jadi seluruh kepala daerah itu diikutsertakan dalam kegiatan semacam pelatihan militer gitu selama 1 minggu ke depan di Magelang kalau tidak salah. Dan memang katanya karena ada alasan tertentu tadi dari partai PDIP yang memang ada masih dugaan kasus tindakan korupsi, jadi salah satu kepala daerah yang memang bagian dari PDIP ini bertahan untuk tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, terlepas dari apapun alasannya dan memang ini masih berdasarkan dugaan dan kemungkinan, jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan ya Teh ya. Betul. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan lebih kepada retreatnya, retreat kegiatan kepala daerah yang sedang digelar di Magelang mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan seluruh kepala daerah bisa pulang ke kotanya masing-masing untuk bertugas juga dengan merealisasikan banyak programnya. Langsung lanjut saja Tarifdah, kita ke ragam iklan. Ragam iklan yang seperti biasa ya Baraya Priangan TV. Kita ini di sini ada ragam iklan yang sudah termuat, yang sudah tercantum di koran harian umum Kabar Priangan yang tersedia di lembar terakhir. Dan juga untuk Baraya Priangan yang ingin melakukan live streaming untuk event atau acaranya, itu bisa banget menghubungi tim redaksi Priangan TV. Dan juga jika ada topik-topik hangat tertentu yang ingin diangkat, itu bisa daftar mengikuti podcast kita ya Teh, podcast Priangan TV. Bisa dihubungi nomor kontak person yang nanti ada di bawah sini. Dan seperti biasa, sejumlah berita yang sudah tadi kita ulas itu selengkapnya bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Dan juga untuk mengikuti berita-berita selanjutnya yang lebih menarik dan juga terhangat gitu ya Teh, itu bisa diikuti platform media sosial kita di bawah sini ada nanti. Dan mungkin sekian ya Teh, mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Saya Rosmayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.